Salam Sosius. Di serial kuliah kemarin kita sudah membahas mengenai sosiologi lingkungan secara umum. Sekarang, saatnya kita membahas mengenai teori-teori yang menjelaskan hubungan manusia dengan lingkungan. Dalam sosiologi lingkungan, hubungan manusia dengan lingkungannya menunjukkan seluruh aspek budaya, perilaku, bahkan nasib manusia dipengaruhi dan ditentukan oleh lingkungannya. Donald Hardisty menyatakan jika lingkungan fisik memainkan peran dominan sebagai pemberi kepribadian, moral, budaya, politik, dan agama. Pandangannya tidak lepas dari asumsi tentang 3 komponen dasar dalam tubuh manusia yang berasal dari lingkungan, yaitu bumi, air, dan tanah. Dengan ditentukannya kehidupan manusia oleh lingkungannya, teori ini bisa digunakan untuk menentukan watak-watak setiap orang. Contohnya, manusia yang terbiasa hidup dalam lingkungan beriklim panas akan berwatak keras, kasar, dan temperamental. Sementara mereka yang tinggal di lingkungan beriklim dingin cenderung memiliki watak halus, lembut, dan rajin. Tapi, daya jangkau teori ini hanya mampu mengungkapkan hubungan antara manusia dengan lingkungan pada tahap masyarakat tradisional. Teori ini tidak bisa menggambarkan watak manusia modern yang kehidupannya ditentukan oleh teknologi. Meskipun begitu, teori ini masih bisa untuk menjelaskan masyarakat kontemporer, karena tidak semua hukum alam dapat ditaklukkan oleh teknologi. Teknologi juga masih memiliki keterbatasan ketika dihadapkan dengan alam, terutama mengenai bencana alam. Pramudia Sunu menjelaskan ada 2 jenis bencana akibat rusaknya daya dukung lingkungan. Pertama, faktor internal, yakni kerusakan yang berasal dari alam sendiri. Kedua, faktor eksternal, seperti akibat dari industrialisasi, penggunaan bahan bakar fosil, dan limbah rumah tangga. Setelah penjelasan sebelumnya, setidaknya ada 3 poin penting mengenai teori. Pertama, alam dan lingkungan memiliki kehendak atas kehidupan manusia. Kedua, manusia akan menderita ketika dihadapkan oleh kerusakan alam yang di luar kemampuan untuk mengatasinya. Ketiga, kuatnya dominasi lingkungan atas manusia dan mendorongnya untuk mengembangkan ritual-ritual yang menghubungkan alam dengan kekuatan supranatural. Setelah kita membicarakan bagaimana lingkungan mendominasi perilaku, saatnya kita membicarakan bagaimana perilaku manusia didominasi oleh lingkungan. Auguste Comte membahas secara gamblang mengenai hal ini yang disebut sebagai pandangan Comtean. Terdapat 3 tahapan perkembangan akal budi yang disebut juga sebagai hukum perkembangan intelijensia manusia. 3 tahap tersebut adalah tahap teologi, metafisik atau abstrak, dan ilmiah atau positif. Pada tahapan teologis, kehidupan manusia masih didominasi oleh sesuatu yang bersifat supranatural. Tahapan teologis ini oleh Comte dibagi menjadi 3 tingkatan, yaitu fetisisme, politeisme, dan monoteisme. Fetisisme menggambarkan tingkatan pemikiran yang menganggap seluruh kejadian alam dipengaruhi oleh suatu kekuatan supranatural. Pada tahap ini, manusia menginterpretasikan segala sesuatu sebagai karya supernatural being. Kemudian, manusia mulai menyederhanakan segala kekuatan gaib yang menguasai lingkungannya. Proses ini menjerumus ke arah politeisme. Pada proses politeisme, manusia akan merasakan kontradiktif sehingga sampai pada tingkatan puncak teologis, yaitu monoteisme. Setelah fase teologi selesai, kini manusia memasuki fase metafisik, yakni di mana kekuatan-kekuatan gaib mulai tergantikan oleh hukum-hukum alam. Pada fase ini, manusia masih mengandalkan kekuatan abstraksi. Dalam abstraksi hukum alam, manusia akan menemukan sebab akibat dari suatu kejadian yang terjadi di sekitarnya. Hal inilah yang disebut sebagai fase positif. Melihat perkembangan akal budi alat Comtean ini, terlihat pada fase teologis dan metafisik manusia masih didominasi alam sebelum meninggalkan pada tahap positif. Selanjutnya kita akan beranjak ke teori kemungkinan,
yaitu memandang bahwa lingkungan memiliki sifat yang relatif. Maksudnya, lingkungan berperan penting dalam menjelaskan kecocokan dengan budaya tertentu. Tetapi di sisi lain, lingkungan tidak cocok dengan budaya tersebut. Sifat relatif dari lingkungan ini ditentukan oleh dua faktor. Pertama, intensitas antara manusia dengan lingkungan. Kedua, bentuk kebudayaan yang dominan di masyarakat. Penganut teori ini meyakini bahwa budaya adalah variabel bebas dan tidak tergantung terhadap lingkungan. Sehingga lingkungan yang sama mampu menghasilkan budaya yang berbeda. Misalnya dalam penghormatan hutan di Jawa dan Bali. Masyarakat Bali akan melakukan personifikasi pohon-pohon di hutan dengan keyakinan bahwa pohon-pohon tersebut adalah jelmaan seorang dewi. Sedangkan pada budaya Jawa, jarang sekali pohon-pohon dihubungkan dengan siapapun, bahkan pohon hanya dimaknai sebagai suatu komoditas ekonomis, bukan benda supranatural. Nah, Sosius, mari kita beralih kepada teori yang terakhir, yaitu teori ekologi budaya. Teori ekologi budaya diperkenalkan oleh Julian Haynes Stewart. Inti teorinya adalah lingkungan dan budaya tidak boleh dilihat terpisah, tetapi sebagai campuran dari proses dialektika. Bagi Stewart, keduanya memiliki peran yang saling mempengaruhi. Lingkungan memang memiliki pengaruh atas budaya dan manusia, tetapi hal yang sebaliknya juga dapat berlaku. Sebagai contoh, dalam agama Hindu, sapi adalah binatang yang mulia. Kemuliaan sapi ini tak lepas dari fungsinya yang sangat diperlukan penduduk, sehingga diciptakan aturan irasional untuk melestarikan jumlah sapi. Kemudian, ada aspek dialektika antara manusia dengan lingkungan. Dialektika ini dipahami bahwa lingkungan yang berwatak kejam karena manusia yang semena-mena. Di saat yang sama, manusia juga memiliki kemampuan untuk berpikir bagaimana alam bisa dikendalikan dan dampak kejamnya diminimalisir dan diantisipasi. Sosius, kita sudah belajar mengenai teori-teori yang menjelaskan hubungan antara manusia dengan lingkungan. Tentunya pembahasan kita tentang sosiologi lingkungan tidak akan berhenti sampai di sini. Jadi, nantikan terus pembahasan kita selanjutnya. Salam sosial.